Kajian hati. Kita lanjut ke penanya selanjutnya untuk Bunda di sini. Silakan siapa yang mau bertanya, Bun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marni dari Bogor. Saya ini termasuk yang sangat dekat ke ibu, Pak Ustadz. Satu ketika saya lulus sekolah, saya dapat kerja. Beliau selalu dukung saya gitu. Dan kebetulan saya ini jurusan perhotelan, Pak Ustadz. Saya kerja di hotel hampir berapa tahun, saya ngekos di Jakarta. Qadarullah beliau kena stroke 5 tahun, Pak Ustadz. Setelah 5 tahun beliau stroke, kita tuh selalu bersama, bahkan saya tuh selalu disambut pulang kerja, itu beliau duduk di sofa. Udah pulang belum gitu. Pengen cepat pulang tuh cuman pengen ketemu sama ibu gitu ya. Buka pintu beliau selalu berdiri pakai tongkat. Beliau stroke itu dari hanya tiduran aja lalu pakai kursi roda, dan mungkin Allah lebih sayang sama beliau. Di 2021 beliau itu meninggal, Pak Ustadz. Karena saya tuh merasa setengah hati saya itu ada beliau gitu ya. Saat beliau meninggal, saya dikabari saya lagi kerja. Katanya ketemu mama lagi kritis. Mama lagi kritis, saya pegangin tangannya. Saya coba tuntun, baca syahadat sama kakak-kakak yang lain. Beliau bilang, beliau natap mata saya, "Dek, mama sudah capek." Saya bingung, Pak Ustadz, saat kondisi seperti itu. Karena saya sebenarnya nggak ikhlas, karena saya tuh merasa kehilangan sosok ibu gitu ya. Pertanyaannya, Pak Ustadz, gimana cara benar-benar saya ikhlas bahwa ini takdir Allah dan semuanya pasti kembali sama Allah. Kedua, tanpa berniat ria, saya kalau ada rezeki, saya selalu sedekah sedikit kepada janda-janda sekeliling rumah. Tapi saya tuh selalu niatnya untuk ibu, Pak Ustadz. Tanpa memikirkan diri saya. Apakah niat saya ini nyampai untuk pahala beliau? Terus saya sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, apakah dosa yang masih saya sekiranya hilaf saya sampai saya lakukan ini, apakah juga berefek sama beliau? Mungkin sekian, seperti itu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama merasa masih sedih karena kehilangan orang yang dicintai itu wajar. Yang tidak wajar adalah masih larut dalam kesedihan. Belajar lebih ridho, belajar lebih ikhlas. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang dititipkannya kepada kita. Maka belajar ikhlas pelan-pelan, walaupun mungkin berat untuk dihadirkan. Percayalah, kita dengan orang yang telah meninggalkan kita bukan berpisah. Hanya beda waktu take off-nya saja. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Maka siapapun di antara kita pasti akan kembali kepadanya. Yang kedua, ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. 1, doa. Teteh semua yang sudah ditinggal orang tua, doakan orang tuanya di alam kubur. Sungguh doa kita untuk orang tua kita di alam kubur sangat dirindukan oleh mereka. 2, lanjutkan kebiasaan baiknya. Kalau ibu kita dulu punya kebiasaan baik, lanjutkan sama kita. Maka saat kita melanjutkan kebaikannya, maka ibu kita bahagia di alam kubur. 3, sambungkan silaturahim
dengan kerabatnya agar ibu kita senang di alam kuburnya. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang tua kita. Satu kali ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Dia bertanya sama Nabi, "Ya Rasul, aku ingin berbuat baik sama ibuku." Kata Nabi, "Ya sudah, berbuat baik saja." Kata Sa'ad, "Iya ya Rasul, tapi aku sudah kehilangan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Bagaimana caraku berbuat baik sama ibuku?" Kata Nabi, "Bersedekahlah atas nama ibumu." "Sedekah apa ya Rasul?" Kata Rasul, "Sedekah air." Maksudnya apa? Bangunkan sumur atas nama ibumu. Selama sumur itu mengalirkan air, maka pahalanya sampai kepada ibumu. Bahasa lainnya wakaf. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat, Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Aku kangen sama ibu. Pengen umroh bareng. Aku minta maaf. Selama hidup kemarin belum maksimal jaga beliau. Aku minta maaf sebesar-besarnya sama ibu. Semoga ibu ditempatkan di surga ya Allah. Amin. Bunda, selalu ada cahaya di balik derita yang datang dalam hidup kita. Jangan menyerah dalam hidup. Jangan berhenti untuk melangkah dalam kebaikan. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang bisa mengambil hikmah di balik ujian yang Allah hadirkan. Dan siapa orang yang paling rugi? Orang yang ketika diuji tapi dia tidak bisa belajar lebih baik lagi. Ya Allah ya Qawi, duhai Allah yang maha kuat, duhai Allah yang maha menguatkan. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian hidup yang Kau berikan kepada kami. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menguji kami melebihi batas kemampuan kami. Maka ya Allah, jangan bebankan kami dengan ujian yang berat. Jangan pikulkan kami dengan masalah yang berat yang kami tidak sanggup untuk menerimanya. Ya Allah, bukakan pintu petunjuk-Mu atas setiap masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami harus memohon ya Allah. Bersamai kami dalam kebaikan. Jangan tinggalkan kami dalam kehidupan ini ya Allah. Terus temani langkah kami, bimbing langkah kami, agar kami bisa mengambil hikmah di balik semua masalah yang Kau hadirkan untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar. Masya Allah, sekian untuk hari ini. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.